Hai semuanya di sini yang penonton yang mau lihat, hari ini kita mau memberikan materi yaitu ekosistem vintage untuk mahasiswa. Literasi cerdas agar mahasiswa bisa menggunakan paylater, investasi digital, dan juga e-wallet dengan secara aman dan mantap. Oke, pada materi hari ini yaitu perkenalkan saya sendiri Sony Fajar Arif dengan NIM 2024 41045. Oke, baik. Pada kesempatan hari ini kita izin share screen ya untuk materi-materi kami. Oke. Ini adalah materi yang ingin kami tampilkan, yaitu ekosistem vintage literasi keuangan digital untuk mahasiswa. Di sini kami menggunakan kata-kata yaitu santai namun berbobot. Maksudnya adalah materi yang telah kami siapkan adalah materi yang sikapnya itu santai tapi punya bobot. Panduan praktis agar kamu merasa aman dan cerdas saat menggunakan e-wallet, paylater, dan platform investasi digital. Sebelum itu teman-teman, izinkan aku mau tanya nih. Di sini siapa sih penonton yang pakai QRIS ketika pembayaran apa-apa? Ada nggak? Ada nggak? Dari Robin pakai QRIS nggak? Pakai QRIS. Kalau Mas Ferdi pakai QRIS? Pakai QRIS ya. Terus sekarang aku mau tanya juga nih. Di sini siapa yang punya GoPay? Ada yang punya GoPay? Robin punya GoPay? Oke. My Pertamina. Dari Mas Ferdi? Ah, bayaran ya, Gojek gitu ya, online gitu ya. Iya betul-betul. Saya di sini juga ada Dana, OVO, ShopeePay semuanya. Nah, semuanya ini itu sebetulnya teman-teman adalah yang semuanya itu terintegrasi dengan yang disebut yaitu e-wallet tadi. Terus siapa sih yang pernah pakai paylater dalam setiapnya? Sebetulnya paylater itu kalau kita dengerin ya, kayak kalimatnya sederhana. Cuman kalau kita dalami lagi, sebetulnya itu adalah fungsinya sangat baik ketika kita bisa bijak menggunakannya. Bukan di sini kita tuh anti teknologi, teman-teman. Tetapi di sini kita harus memahami cara menggunakannya secara aman dan juga tepat. Nah, masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu vintage. Apa itu vintage ini akan dijelaskan oleh Mas Ferdi, teman-teman. Oke, Mas Ferdi, silakan. Apa itu vintage, Mas Ferdi? Aja dulu. Betul. Kalau dulu Mas Ferdi itu harus transfer uang lewat bank ya, Mas Ferdi ya. Kalau sekarang bisa pakai e-wallet. Ya, bisa virtual teknologi ya, nggak usah ke bank gitu ya, cukup pakai HP bisa ya. Terus, kalau dulu Mas Ferdi mengajukan pinjaman itu pakai banyak dokumen nggak? Nah, kalau sekarang Mas Ferdi, cukup. Oke, kalau dulu Mas Ferdi, investasi itu identiknya sama orang kaya. Kalau sekarang, waduh, keren sekali ya ini Mas Robin ini sepertinya. Betul nggak Mas Robin? Sangat menarik perkembangannya, gitu kan. Di Indonesia ini perkembangannya ada apa aja Mas Robin? Di dunia fintech ini Mas Robin. Heeh. Aduh, ih, keren kali. Aduh, aduh, aduh. Currency. Oke, siap. Oke, berarti hari ini kita mau bahas apa aja sih Mas Ferdi? 3 poin pentingnya nih hari ini. Heeh. Investasi digital, betul sekali. Nah, sekarang kita bahas dulu nih, e-wallet itu apa sih sebetulnya Mas Robin? E-wallet.
Betul. Oke. Apa aja itu? Kenapa tuh? Promo apa tuh? Iya, betul. Hmm. Sakit dana, diskon 5%. Berarti. Diskon 5%, keren sekali Mas Ferdi. Keren sekali. Curious. Oke. Tapi pakai scan, pakai e-wallet bisa. Sangat mudah. Nah, oke. Nah, hmm, hmm, iya. Iya, cuma ya kalau ini kalau denger ya Mas Robin ya, sebetulnya itu terkenal sama istilah cashless effect dalam dunia psikologi. Cashless effect. Cashless effect itu adalah saat kita itu membayar menggunakan uang tunai, kita merasa kehilangan uang ya. Tapi ketika mendengarkan tombol bayar, rasa kehilangan itu semakin makin mudah. Itu adalah cashless effect. Akibatnya ya pengeluarannya itu sering meningkat, tetapi kalau kita bijak menggunakannya, kayak kata Mas Robin tadi, bisa bagus ya menggunakannya. Tapi sebetulnya ya, Mas Robin ya, kalau menurut Mas Ferdi ini, dari tutorial menggunakan e-wallet yang bagus tuh gimana, Mas Ferdi? Sesuai kebutuhan. Biasanya isinya berapa, Mas Ferdi? Kebutuhannya seminggu. 500. Cukup besar 500 ribu. Tapi it's okay. Asal sesuai kebutuhan. Oke. Betul, 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 betul. Yang kedua, Mas Ferdi, harus gimana nih? Waduh, promonya bisa menggoda untuk kita beli-beli gitu ya, Mas Ferdi. Oke, keren sekali. Manual ya. Jadi itu harus dimatikan aja kalau bisa menggunakan uang lebih banyak ya mengeluarkannya. Nah, betul. Terus Mas Ferdi, yang ketiga apa sih Mas Ferdi? Berarti harus dicek terus nih riwayatnya ya. Oke, kalau keempat Mas Ferdi, terakhir nih. Oke, soalnya kalau OTP yang tersebar, e-walletnya bisa bocor ya Mas ya. Mas Ferdi. Nah ya, riskan. Uang kita bisa hilang, diambil orang. Oke, siap, siap. Oke teman-teman, selanjutnya penonton ya, keren sekali ya sampai tahap e-wallet. Sekarang kita masuk di pay later gitu ya. Sebetulnya pay later itu bukan musuh, tetapi perangai yang kita itu harus menentukannya. Pay later itu bisa disebut sebagai kredit jangka pendek, teman-teman. Via aplikasi. Tergiur di jalan kecil, perhatikan total biayanya, bunganya, dan dendanya. Makanya kita tuh harus menghindari membeli untuk memuaskan impuls tanpa rencana pembiayaan. Kayak kata Mas Wari tadi. Kita nggak boleh nih beli barang-barang yang nggak berguna ya Mas ya. Beli barang itu harus yang berguna dan bermanfaat. Gitu ya. Jadi kalau kita mau pakai pay later, kita harus mengira-ngira nih bunganya berapa, cicilannya berapa, agar tidak terjadi hal-hal yang menyakitkan. Makanya di sini tuh saya tuliskan ada tiga nih poin utamanya. Yang pertamanya prinsip aman, teman-teman. Prinsip aman ini dalam pay later adalah kita menggunakannya hanya untuk kebutuhan yang pasti kita bisa bayar sebelum jatuh tempo atau saat jatuh tempo. Yang kedua, jangan tutupi utang dengan utang. Nah, ini yang sering salah nih di mahasiswa. Udah beli pay later, utang, pinjam utang lagi, gali lubang untuk lubang. Gak ada selesainya nih Mas Robin kayak gini. Pernah punya pengalaman gini nggak? Temannya Mas Robin apa gimana tuh? Gak ada. Bijak menampai letter. Oke. Apalagi yang dulu di sini ya, penonton ya. Di sini semuanya orang-orangnya sangat bijak menampai letter. Betul. Kita nggak pernah beli hal-hal yang nggak berguna ya Mas ya. Yang terakhir adalah pahami biayanya.
yaitu biaya dari bunga, admin, grace period, dan denda keterlambatan. Kita harus paham, biar nanti kalau kita mau pay letter, itu pay letternya sangat tepat dan tidak merugikan kita. Seperti itu. Nah, pay letter sendiri ya teman-teman, pada dasarnya merupakan perusahaannya ini dulu membayarkan biaya kita. Nah, kita membayar kemudian. Disinilah biasanya otak manusia itu, mohon maaf, lebih menyukai bersenang-senang saat ini dibandingkan beban di masa yang akan datang. Makanya itu kita harus lebih bijak menggunakan pay letter agar tidak terjadi hal-hal yang demikian. Betul Mas Robin? Betul Mas Robin. Sepakat. Lanjut. Oke, selanjutnya boleh nih Mas Ardi dijelaskan lagi investasi digital itu seperti apa Mas Ardi? Hmm. Menunggu sempurna, pilihlah reksadana. Ingat, bukanlah. Oh, beda. Investasi sama juga beda. Oke, siap, siap, siap. Terus caranya investasi gimana nih? Waduh. Oke, oke. Tapi seringkali tuh mahasiswa itu berpikir ya Mas Robin ya. Kalau misalkan investasi kalau udah kerja itu gimana Mas Robin? Menurut Mas Robin? Iya, padahal kan dia harus seperti itu. Ya, betul. Hmm. Oh iya. Ya, gimana tuh? Ah, tetapi ada satu hal yang perlu diingat nih teman-teman. Investasi itu beda ya sama judi ya, kata Mas Ferdi tadi ya. Beda sama judi. Karena investasi bukan cara cepat untuk mencapai kekayaan. Karena kenapa ya kita bisa nih. Kalau ada orang ngomong eh, investasi di aku 30%, aku kembalikan seminggu. Nah, harus pada. Harus pada itu ya Mas Robin ya. Karena prinsipnya sederhana, high return, high risk. Semakin besar keuntungan yang dijanjikan, semakin besar pula resikonya. Nah, kalau misalnya ada orang ngomong eh reksa apa investasi di saya seminggu balik 50%. Nah, tadi itu scam, gitu teman-teman. Iya, jadi kalau ada orang mau bisnis, oh aku bisa ngembaliin uangnya masnya ini lebih tinggi dari kripto gitu. Setahun 100%. Wah, bullshit itu ya. Nggak mungkin itu ya. Realistis. Karena kalau kita terlalu idealis, ya kita nanti jadi rungkat totalis. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah bahaya penipuan digital. Waspada dan tenang. Gimana itu Mas Robin? Modus umumnya gimana tuh? Aduh, gimana tuh? Link-link palsu. Enggak. Heeh. Padahal penipuan. Ah, bisa juga akun kita diambil kan Mas Robin? Satu ketukan. Aduh. Iya, betul. Yang dicuri akun tadi, Mas. Kalau dicuri akun, ya. Belum minta OTP, OTP dikirim situ ya. Makanya kalau misalnya kita lihat tuh prinsipnya praktis ya, kayak kita tulis di sini ya, Mas ya. Udahan ya. Pause before click. Berhenti, pikir, verifikasi.
sumbernya gimana sebelum kita bertindak. Karena satu ketukan sangat berat. Aduh, lanjut. Oh, itu gimana nih? Ringkasan tindakannya itu gimana terus, Mas? Mas Dardi, harus apa aja? 3 ini poinnya. Oh, pakai apa? Terus, terus. Oke, betul sekali. Saya sepakat sama Mas Dardi. Sepakat, Mas Dardi. Kalau untuk sederhana untuk mahasiswa itu gimana sih, Mas Dardi, berarti intinya? Iya, iya. Oke. Betul. Dimatikan saja. Dimatikan saja. Lebih baik mencegah. Hmm. Aja, beli apa aja gitu ya. Betul, sepakat. Harusnya penting. Oke. Sepakat kali aku. Makanya tuh teman-teman sekarang kita sampai di penutup ini teman-teman. Penutup dan call to action. Kita ingin mengajak seluruh teman-teman yang melihat video ini untuk menjadikan fintech agar hidup kita menjadi lebih mudah dan terarah. Tapi literasilah yang menentukan hasilnya. Sehingga teman-teman, jadilah pengguna yang satu, bijak menggunakan e-wallet. Dua, disiplin saat pakai paylater. Tiga, cerdas berinvestasi secara bertanggung jawab. Empat, selalu waspada terhadap penipuan digital. Kita punya quotes nih teman-teman. Quotes untuk diingat yaitu jangan sampai kita pintar memakai aplikasi tetapi belum pintar mengelola keuangan. Kira-kira teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan, mau diskusi sama kita terkait fintech, teman-teman bisa hubungi Instagram saya di @sonifajar17. Mas Robin, Mas Erdi, Instagramnya. Oke, oke supaya udah tahu semua di sosial media kita ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita selalu open untuk diskusi soal fintech, financial teknologi, sehingga teman-teman nggak usah takut berbijak menggunakan literasi digital. Semangat semuanya, terima kasih, salam sehat, salam pramuka, salam kemerdekaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.